Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokok NW. Pokoknya pokok NW. Pokoknya pokok NW. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, umuna penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, umuna Roisam pengurus besar Nahdlatul Wathon, umuna pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, umuna pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan terus dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati jajaran Dewan Mustasar pengurus besar Nahdlatul Wathon, di sini hadir Wakil Roisam pengurus besar Nahdlatul Wathon Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri, hadir juga Katib Am Dewan Mustasar pengurus besar Nahdlatul Wathon Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon, wakil-wakil ketua dan wakil sekjen yang banyak hadir pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan Pimpus IPNW Ananda, Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Salis. Yang saya hormati pimpinan Pusat Nahdiyat Nahdlatul Wathon Ananda Lale Nawarunisa. Yang saya hormati para pimpinan badan otonom yang sempat hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, Umi Oriza Satifah. Yang saya hormati Ketua Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Daerah Nahdlatul Wathon Lombok Barat beserta jajarannya yang sempat hadir, rekan-rekan Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia niki kita bersama-sama menghadiri majelis dakwah Hamzan Wadi 2 di tempat niki. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan dari guru besar kita ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terus mengalir kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di hari niki hari Rabu, besok tanggal 10 Muharram, besok itu tanggal 10 Muharram kita akan mengadakan pengajian 10 Muharram di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin di Anjani. Mudah-mudahan pelungguh sami bisa hadir, yang kayun hadir, yang kayun rauh insyaallah, bersama masa-masa kita insyaallah besok pada hadir semua. Insyaallah semua kita diberi kesehatan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di hari ini penjelasan dari Pak Tuan Guru Anas tadi, pengajian dari beliau, bagaimana kebiasaan Nini Maulana Syekh, bagaimana kelebihan beliau. Insyaallah mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan beliau kita bisa ikuti. Mudah-mudahan semua wasiat beliau, nasihat Nini Maulana Syekh bisa kita jalankan insyaallah. Yang penting di dalam hati kita itu niat kita ngiring, niat kita ngiring kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Makanya tiang buat syair bahwa ilmu ngiring ilmu terberat. Karena tiang perhatikan banyak orang merasa menjadi warga Nahdlatul Wathon, banyak orang merasa sudah mengetahui Nahdlatul Wathon, sudah mengetahui seluk-beluk Nahdlatul Wathon, jadi merasa dirinya paling NW, tapi kadang-kadang yang dia lakukan tidak sesuai dengan pekayunan pendirinya Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah di majelis dakwah Hamzanudi 2, majelis ke-NW Nahdlatul Wathon iki tetap berjalan walaupun kadang-kadang tiang tidak hadir, ampura dijalankan terus oleh Pak Tuan Guru Syahid Ramadan sebagai ketua. Yang ucapkan tampiasi bersama seluruh jajaran pengurus majelis dakwah Hamzanudi 2, para ustadz, para tuan guru yang tergabung. Mudah-mudahan pelunggu sami semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebaikan-kebaikan karena keikhlasan pelunggu sami semua untuk tetap menjalankan majelis dakwah Hamzanudi 2 yang setiap Rabu sesuai jadwal yang sudah disepakati dan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh guru besar kita Nini da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah setiap majelis ada penjazahan doa. Saya ucapkan terima kasih juga doa-doa yang pelunggu sami terima, kaifiat-kaifiat hikmah yang pelunggu sami terima, yang dikarang, yang ditulis oleh Nini da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, untuk kita semua menjalankannya, untuk kita semua tetap membaca. Jadi jangan pelunggu sami hanya menerima ijazah tapi tidak menjalankan, tidak mengamalkan apa yang sudah pelunggu sami terima. Tiang tunas kita semua tetap menjalankan itu semua. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan zikrol. Sebentar lagi kita akan zikrol. Begitu juga dengan hultah madrasah NWDI akan kita adakan sebentar lagi. Dari jajaran PBNW sudah meminta waktu kepada tiang, dari panitia juga sudah minta waktu untuk tanggal, insya Allah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menghadirinya dan mengajak semua jamaah Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Pondok Pesantren Syekh Zainuddin seperti yang sering tiang sampaikan ke pelunggu sami adalah sebagai bentuk wadah umuna menyelamatkan perjuangan Nini Maulana Syekh. Beliau menyelamatkan perjuangan, maksud tiang sebagai wadah kita warga Nahdlatul Wathon, tempat berkumpul. Pernah tiang sampaikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin iki, beliau dulu seperti yang sering tiang bilang, dari desa kelahirannya Nahdlatul Wathon umuna menyelamatkan beberapa lembaga pendidikan. Beliau melanjutkan beberapa lembaga pendidikan, baik Masyaykhul Mahad, baik ustazahnya, pengasuh pada ikut semua ke Anjani. Ada juga yang tidak. Antaranya lembaga pendidikan yang umuna selamatkan itu adalah yang beliau lanjutkan, itu adalah
mualimin. Nggih. Dia juga melanjutkan mualimat. Itu ada di Anjan. Itu awalnya dulu didirikan oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kemudian sekitar tahun 2000-an Umunah menyelamatkan lembaga yang didirikan oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon pada tahun 1977, yaitu Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Di saat Umunah memindahkan itu, Umunah bolak-balik Jakarta hampir setiap minggu hanya untuk mengurus prosesnya. Karena kecintaan beliau, kecintaan Umunah kepada lembaga yang didirikan oleh ayahanda beliau. Beliau bawa ke Anjani, beliau pertahankan, ya itulah yang ada di Anjani. Makin itu Umunah bolak-balik Jakarta. Ingat yang sedang di Mekah, beliau sering nelpon Jakarta ngurus IAIH dua tini bahasa beliau. Nggih. Kadang beliau nelpon untuk didoakan mengurus Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Itulah perjuangan Umunah. Begitu semuanya sudah bagus, di kementerian semua izinnya sudah keluar, kemudian beliau membangun gedung walaupun hanya 1 lantai dulu awalnya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan sampai hari ini. Kenapa semuanya berjalan? Kita kembali kepada pendirinya, Umunah yang memindahkan, yang melestarikan peninggalan dari ayahanda beliau. Nah, pendirinya ini dah Al-Mafurullah Maulana Syekh karena ikhlasnya. Ya. Kita ngelihat sesuatu yang berdiri, sesuatu yang berjalan, kita harus melihat dari pendirinya. Baik itu lembaga pendidikan dan lain sebagainya, lihat keikhlasan pendirinya, niat dari pendirinya. Alhamdulillah, berarti ini Maulana Syekh sangat luar biasa. Nggih, telah mendirikan, disambut oleh Umunah, alhamdulillah sejak tahun 1977. Coba sampai hari niki luar biasa. Luar biasa. Ini Maulana Syekh sampai beliau menjadi rektor pertama dulu. Kemudian beberapa rektor setelahnya, kemudian sekarang tiang menjadi rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Alhamdulillah Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur di Anjani, di Anjani mungkin sudah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun beliau menjadi Warek 1. Beliau yang banyak mengatur semua sama tiang, membantu tiang. Setiap ada mau ada keputusan selalu beliau lapor kepada tiang. Alhamdulillah Institut Agama Islam NW Lombok Timur, kampusnya itu kelihatan sederhana, tapi insya Allah kebarokahan dari pendirinya, insya Allah niat kebaikan dari Umunah yang telah berjuang sehingga berdiri di pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Alhamdulillah, kalau dari pendaftaran Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, itu lahan kampus itu ada 3 hektarnya sampai bangunan yang di belakang. Bangunan yang di belakang, alhamdulillah pembangunannya sampai yang di Mualimat dipakai oleh Mualimat Sanawiyah Aliyah. Alhamdulillah bangunan kita sana sudah luar biasa bangunannya, sudah memadai semua, walaupun pelan, tetap kita bersama pimpinan, sama MUI, bersama pimpinan yayasan, kadang-kadang bersama adik tiang, Tuan Guru Patin juga bersama kepala madrasah aliyah dan sanawiyah di Mualimat. Alhamdulillah kita bisa membangun kelas-kelas. Kelasnya nih sudah banyak, tapi tetap kita kekurangan kelas. Tetap kita kekurangan kelas. Karena kita selalu mengikuti standar dari Kementerian Agama,
jumlah rasio dosen dan lain sebagainya nggih. Jadi tiang menjelaskan pelungguh sami niki supaya ini juga keNW-an bagaimana berdirinya Institut Agama Islam Hamzan Wadi, bagaimana bisa sampai ada di Anjani, begitu juga mualimat bagaimana bisa sampai ada di Anjani, begitu juga mualimin bagaimana bisa sampai di Anjani. Kalau MAK Hamzan Wadi 2, ini ke tiang yang dirikan dengan niat tiang walaupun pendirian baru, karena tiang ingat dulu tiang juga di MAK, tiang ingin ada MAK di Anjani. Alhamdulillah direstui oleh Umuna sehingga ada MAK Hamzan Wadi 2. Begitu juga sekarang ada SMA Plus, SMA Plus Hamzan Wadi 2 itu juga sudah berdiri makin. Alhamdulillah, insyaallah ke depannya lembaga-lembaga lain akan kita buat juga. Ada banyak lembaga di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 14. Ada berapa lembaga? Ada 14. Alhamdulillah dari kementerian juga kita, dari penilaian nasional kita juga termasuk yang terbaik, ya. Termasuk ada beberapa kriteria kita masuk menjadi yang terbaik. Saya mengucapkan terima kasih atas percayaan pelungguh sami semua. Pondok Pesantren Syekh Zainuddin sampai hari ini mengelola 14 lembaga pendidikan yang alhamdulillah rata-rata nilai lembaganya banyak yang A, walaupun masih ada yang B juga, tapi lebih banyak yang A. Alhamdulillah, mari pelungguh sami masukkan biji jari pelungguh sami di lembaga-lembaga yang ada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, di pondok pesantren induk seperti Basen ini Maulana Syekh dulu di saat beliau pengajian, yang hadir di dekat beliau di sebelah kanan waktu itu yang hadir yang masih pakai celana pendek pada saat itu. Beliau pakai biasa dialek bahasa Pancor ke Tuan Haji, dia bilang dulu bapak-bapak tuan guru kita dipanggil Tuan Haji sama beliau, Tuan Haji kanca jamaah NW abituren sabudui madrasah sabudui pondok namun nara mere lanjutang perjuangan le madrasahna usahang tama le madrasah induk, bahasa beliau selalu menekankan seperti itu, usahakan masuk ke madrasah induk. Deh pertama iya le madrasah induk akan laun nule ia jadi pejuang Nahdlatul Wathon, insyaallah sa ikhlas sa sami nawatona. Itu beliau menyampaikan berkali-kali berkali-kali, baik itu pengajian di Darun Nahdlatain NW di Pancor, di Mushola Al-Abror, baik di lain, setiap tiang hadir, tiang dengar, itu beliau sampaikan secara ulang-ulang harus sekolah ini, itu bahasan beliau. Dan alhamdulillah ala kulli hal di saat yang bersekolah di sana dulu banyak sekali teman tiang sekolah di sana dulu makin jadi tuan guru, ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya, melanjutkan perjuangan dari orang tua beliau dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih yang lihat, walaupun ada mungkin sedikit yang tidak terlalu berjuang, cuma lebih banyak yang masih mengakui dirinya sebagai warga Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, intinya di saat kita berjuang di Nahdlatul Wathon bukan hanya trilogi saja yang kita pegang, bukan hanya yakin, ikhlas dan istiqomah, bukan. Kejujuran kita kembali ke hati pelungguh sami, kejujuran pelungguh sami. Betul tidak saya sudah menjadi orang NW? Betul tidak saya sudah menjalankan perintah organisasi, menjalankan wasiat pendiri organisasi Nahdlatul Wathon? Kesana kita berpikir. Jangan kita hanya NW ya. Alhamdulillah bijati yang ke NW, tidak bisa.
Jangan banyak wasiat ini Maulana Syekh. Insyaallah nanti kita akan meminta masa-masa kita, karena tiang tahu beliau-beliau niki masa niki dari tiang kecil ada di dekat ini, beliau-beliau masih muda-muda dulu, masa-masa niki selalu mendampingi ini Maulana Syekh, baik di Musola Al-Abror dan lain sebagainya. Insyaallah beliau akan bergiliran mengisi di majelis dakwah Hamzah Wadi 2. Kalau kayak Tuan Guru Anas, mudah-mudahan beliau bisa setiap minggu mengisi untuk menambah keilmuan, menambah pengetahuan kita semua bagaimana pendiri Nahdlatul Wathon semasa hayatnya dalam mengajar, dalam beribadah, dalam keseharian, dalam memperjuangkan Nahdlatul Wathon. Insyaallah masa-masa yang lain juga akan menyampaikan, cuma mungkin karena kesibukan masing-masing. Kayak sekarang beberapa masih kita masih di luar daerah, karena undangan ke PBNW kami mengutus beberapa masih untuk menghadiri pengajian, penamatan pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa semuanya hadir setiap minggu, ada saja, baik itu tugas, baik itu kesibukan dari pengurus besar Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah semua pengurus organisasi di seluruh Indonesia sampai hari ini tetap ada laporannya, baik ikut pengajian Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2 melalui daring, yang tiang minta pelunggu sami semua yang di luar Pulau Lombok dan Pulau Lombok pada khususnya untuk selalu mengadakan hiziban untuk selalu mengadakan hiziban, tidak perlu saling menunggu, marak basan umuna. Ini pegangan kita, namun wahara perintah nendek saling antih, namun mek saling antih burung mek pada begawean basan umuna. Jadi namun hata suruh langsung wah nendek saling antih, oh jemaah julu terapat deh tetapi nak nendek basan, namun hata suruh langsung begawean. Itu sering sekali beliau sampaikan, pengiring-pengiring beliau di sini banyak yang hadir, pengiring beliau juga alhamdulillah tanpa asih selalu kalau sudah perintah umuna langsung aja dia jalankan. Kenapa? Ya karena umuna tidak suka kita menunda begitu ada perintah organisasi. Hizibani ke sudah disampaikan oleh Pak Tuan Guru Anas beberapa minggu yang lalu. Tidak harus sekali seminggu kita hiziban, setiap hari juga tidak apa-apa hiziban. Kadang ada orang kebiasaan lah malam Jumat, betul, tiang di Pancor dulu di Sanawiyah, tiang juga di IPNW Lombok Barat dulu juga, karena Kota Mataram selama Barat masih satu dulu. Itu kita hiziban hanya sekali seminggu, hanya di malam minggu dulu kalau IPNW Lombok Barat. Kalau di Gedeng setiap malam Jumat. Karena kadang di luar itu kita mengadakan hiziban. Hiziban itu kalau di Gedeng Desa dulu kegiatannya banyak. Yang menyuruh buat kegiatan beliau Nenek Maulana Syekh di Darul Hizbi. Telanti yang diminta. Jadi itu asrama dulu kalau tidak ngasar, jadwal ngasar, kalau kosong kita aja hiziban. Kalau tidak hiziban ada saja jadwal baca kitab, ada saja jadwal di Gedeng Desa itu dulu. Ada saja jadwal. Tapi yang mondok alhamdulillah ikut, kadang-kadang ada yang tidak ikut tapi lebih banyak yang ikut dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi hiziban itu tidak harus sekali seminggu seperti cerita Pak Tuan Guru Anas beberapa minggu yang lalu, Tuan Guru. Tetap kita katakan hiziban. Kita niatkan untuk perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Pelunggu Sami seluruh Indonesia yang minta meniatkan untuk perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Doakan tokoh-tokoh kita, tuan guru kita, kami jajaran PBNW diberi kesehatan untuk terus bisa berjuang di Nahdlatul Wathon. Insya Allah kami semua selalu berada di garis ketentuan dari pendirinya Ninida Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena
Bapak Tuan Guru kita, nggih, tokoh-tokoh kita sudah banyak yang sepuh, kita doakan selalu diberi kesehatan, nggih. Nggih, sanggup pelunggu nggih. Nggih, yang di luar daerah juga Ustaz Ziban, Bapak Masya Ma'had kita luar biasa. Perjuangannya dari zaman ini Maulana saya sangat luar biasa. Tapi yang inti dari semua itu kita doakan juga umuna nggih, agar beliau diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya nggih. Itu kita doakan semua, Bapak-bapak Tuan Guru kita juga di Masjid Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani diberi kesehatan. Nggih, karena apapun itu insyaallah dengan hizib nggih, kita berdoa kepada Allah. Karena sebaik-baik penjaga kita, sebaik-baik pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak berdoa. Hizib itu kan kumpulan 70 doa. Ya. Jadi banyak kan? 70 nggih? 70 doa itu lengkap doanya di situ. Tinggal niat kita yang baca hizib. Insyaallah kalau untuk guru-guru kita, nggih, untuk pimpinan kita, untuk Nahdlatul Watan, insyaallah semuanya insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini malam Kamis, nggih, malam 10 Muharram. Kalau menurut kita ada juga yang mengatakan 10 Muharram besok malam, tapi ala kulli hal mari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan, nggih, agar selalu kita diberi petunjuk kebaikan, ya, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiang tunas pengurus daerah khususnya Lombok Barat dan Kota Mataram untuk bergiliran, sekali seminggu mengadakan hiziban di kantor pengurus besar Nahdlatul Watan, khususnya di panggung majelis niki atau di aula, atau tempat dua-duanya, aula PBNW, yaitu aula Dr. Andes Haji Lalu Gede Pir Sentana, nama aulanya yang di belakang yang dipakai sama ibu-ibu di situ, atau di sana ibu-ibu, di sini bapak-bapak, sila tiang tunas setiap minggu bergila, misal minggu niki Kota Mataram, minggu depan Lombok Barat, gitu saja. Mungkin kalau yang Lombok Timur, Lombok Tengah jauh, sila pelunggu sami, tapi kalau Lombok Tengah dan lain sebagainya mau, silahkan, insyaallah. Kita tetap berdoa untuk perjuangan kita di Nahdlatul Watan, insyaallah Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Oke, nikah yang perlu yang sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Makin terakhir sebelum doa tiang tunas, tiang tunas karena mau 10 Muharram, mungkin Bapak Tuan Guru Sahri Ramadan, untuk membaca selawat, burdah dan lain sebagainya untuk menyambut malam 10 Muharram. Beliau makin yang mimpin kita untuk perbanyak selawat, insyaallah. Membaca selawat itu sangat banyak kebaikan sangat banyak yang kita akan dapat, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kejelekan. Mudah-mudahan kita semua selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Amin, Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.